Pernahkah Anda membayangkan, seorang menteri, tidur di rumah reot milik rakyat miskin? Tanpa kasur empuk, tanpa fasilitas negara, hanya beralaskan tikar tipis dan beratapkan langit yang bocor ketika hujan. Itulah yang pernah dilakukan Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri, LC, MA, seorang tokoh muslim, cendekiawan, dan Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014. Sosok yang dikenal sederhana, merakyat, dan selalu berusaha memahami kehidupan kaum kecil dengan cara yang nyata, bukan sekadar lewat laporan atau angka di kertas. Salim Segaf lahir dari keluarga ulama besar. Ia adalah cucu dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Hairaat di Palu, yang akrab dipanggil guru tua. Dari keluarga inilah ia belajar makna kesederhanaan, keberanian, dan pengabdian kepada umat. Pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah telah menempanya sebagai seorang intelektual, namun gelar akademik tidak membuatnya berjarak. Ia pulang ke tanah air dengan satu tekad, hadir untuk rakyat. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya menjadi Menteri Sosial pada tahun 2009, banyak yang belum mengenalnya. Tetapi dalam hitungan bulan, gaya kepemimpinannya langsung terasa berbeda. Ia bukan tipe pejabat yang betah berlama-lama di kantor. Laporan setebal apapun tidak cukup baginya. Ia lebih percaya pada suara rakyat di lapangan. Karena itu, hampir setiap minggu ia turun ke desa-desa terpencil, ke daerah bencana, hingga ke kampung-kampung kumuh. Dan disinilah kesederhanaannya terlihat begitu jelas. Salim Segaf tidak hanya datang sekilas untuk berfoto, lalu pulang dengan mobil dinas. Ia tinggal. Ia bermalam. Ia tidur di rumah rakyat miskin. Suatu malam, di sebuah desa terpencil, seorang buruh tani merasa malu ketika menteri datang ke rumahnya. Rumah itu berlantaikan tanah, dinding bambu berlubang, atapnya bocor. Dengan sungkan ia berkata, "Pak Menteri, lebih baik tidur di penginapan desa sebelah, rumah saya tidak layak." Namun dengan senyum yang tenang, Salim menjawab, "Kalau saya hanya tidur di hotel, bagaimana saya bisa tahu apa yang Bapak rasakan? Malam ini saya tidur di sini. Supaya saya tahu bagaimana tidur di rumah yang atapnya bocor ketika hujan." Dan benar, malam itu ia tidur di atas tikar tipis, ditemani suara angin malam yang masuk dari celah dinding. Tapi justru disitulah ia menemukan makna pengabdian. Bagi Salim Segaf, seorang pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dari pengalaman itu lahirlah kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, melainkan menjawab kebutuhan nyata. Sebagai Menteri Sosial, ia memperkuat program perlindungan sosial keluarga miskin. Bantuan yang selama ini sering salah sasaran, ia awasi langsung. Ia turun memastikan sendiri apakah bantuan sampai di tangan rakyat. Dalam penanganan bencana, ia nyaris selalu menjadi salah satu pejabat pertama yang tiba di lokasi. Tidak sekadar memberi instruksi, tetapi ikut bekerja, ikut menenangkan korban, bahkan ikut tidur di tenda pengungsian tanpa fasilitas khusus. Ada satu kisah yang membekas. Saat banjir besar melanda, ribuan orang kehilangan rumah dan harta benda. Malam itu di tengah kepanikan, Salim duduk bersama para pengungsi. Seorang ibu yang kehilangan anaknya menangis di pelukannya. Beliau mendengarkan dengan sabar, menenangkan dengan penuh empati. Bagi para korban, kehadirannya bukan sekadar simbol negara, tetapi benar-benar sahabat yang peduli. Kebijakannya juga memberi perhatian khusus pada anak-anak terlantar dan penyandang disabilitas. Baginya, bantuan sosial bukan hanya soal memberi uang atau sembako, tetapi mengangkat harkat manusia agar mereka bisa hidup dengan martabat. Ia mendorong pemberdayaan, agar setiap orang, betapapun miskinnya, tetap punya harapan untuk mandiri. Di balik semua itu, ia tetap hidup sederhana. Mobil dinas mewah jarang ia gunakan. Ia lebih suka memakai kendaraan biasa, pakaian yang tidak mencolok, dan makan bersama rakyat tanpa pilih-pilih. Bahkan di kementerian, ia dikenal sebagai pemimpin yang lembut. Tidak pernah meninggikan suara, selalu menghargai bawahan, dan lebih suka mendengar daripada banyak berbicara. Ketika masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, banyak yang mengira ia akan sibuk mencari jabatan baru atau kembali ke kehidupan penuh kemewahan. Tetapi ternyata tidak. Ia tetap hadir dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Ia memang sempat memimpin partai politik sebagai ketua majelis syuro, namun gaya hidupnya tetap sederhana. Mudah ditemui, tidak berlebihan, dan tetap konsisten mengabdi. Hidupnya seolah mengajarkan satu pesan penting, jabatan hanyalah titipan, yang abadi adalah kebaikan. Seorang pemimpin sejati bukan diukur dari seberapa megah kantor yang ia pimpin,
tetapi seberapa dekat ia dengan rakyat kecil. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah di musola desa, anak-anak berlarian mengikutinya. "Pak Menteri tidur di sini, Bu?" tanya seorang anak polos. Ibunya mengangguk sambil tersenyum haru. Malam itu menjadi kenangan yang tak akan dilupakan warga. Mereka menyaksikan sendiri, ada pejabat tinggi negara yang benar-benar menyatu dengan rakyat. Dan bagi Salim Segaf, itulah arti kepemimpinan. Tidak berjarak, tidak mewah, selalu bersama rakyat. Jejak sederhana itu akan selalu dikenang. Lebih kuat daripada gedung-gedung besar yang pernah ia pimpin. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat apa yang kita bangun, tetapi juga apa yang kita rasakan bersama orang-orang kecil yang sering terlupakan.